Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan hidup pekerti untuk kelas 8. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita awali kegiatan ini dengan bacaan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam materi pembelajaran jarak jauh kali ini, saya ingin menyampaikan bab 6, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Daulah Umayyah atau kekhalifaan Umayyah adalah kekhalifaan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin di Jazirah Arab dan sekitarnya. Daulah Umayyah mengalami dua periode, yaitu periode Damaskus dan periode Cordoba atau Andalusia. Ya, seperti kita lihat pada layar, jadi ada dua masa, yaitu yang A, Daulah Umayyah di Damaskus, berdiri sejak tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Kemudian dari khalifah-khalifah ini terjadi, artinya ada 14 khalifah mulai tahun 6601 sampai 750 Masehi. Masa Bani Umayyah terwujud ketika pimpinan Umayyah yaitu didirikan oleh Al-Walid bin Abdul Malik yaitu yang bersangkutan Muawiyah bin Abu Sufyan atau bergelar Muawiyah I, memerintah sejak tahun 6060 sampai 6080 Masehi sebagai khalifah pertama. Kemudian pada masa Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I, masa ini sangat mengalami kemajuan, yaitu masa kejayaan Bani Umayyah terwujud ketika dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa ini dibangun masjid karya Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada masa pemerintahan yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah itu, Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan. Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam ketika itu, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko, ketika itu disebut Maghrib, dengan benua Eropa, dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Talib. Jadi
di selat itu gugur pahlawan kita, yaitu Jabal Tariq atau dikenal dengan nama Gibraltar. Kemudian tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian Spanyol menjadi daerah perluasan selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba ketika itu, dapat dikuasai dengan cepat, menyusul setelah ibu kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Selain kemajuan di bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada masa itu. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut meliputi ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terdapat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau bergelar Al-Faruq II. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat, Ubaid Syariah Al-Juzumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Kemudian ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, syaraf, dan lain sebagainya. Bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu matematik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta juga ilmu kedokteran. Hal-hal yang merupakan penyebab runtuhnya Bani Umayyah adalah yang pertama, kehidupan yang serba mewah bagi keluarga istana. Kemudian yang kedua, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas. Kemudian yang ketiga, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara, yaitu Bani Qais, dan Arabia Selatan, yaitu Bani Kalb, yang sudah ada sejak zaman sebelumnya. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdul Rahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemerintahan dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Nah, ini adalah amir atau kekhalifahan, atau kalau bisa bahasa sekarangnya adalah raja pada Daulah Umayyah di Andalas di periode kedua. Kita kenal dengan Umayyah periode kedua, yaitu ada 16 khalifah. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalas atau Spanyol, yaitu yang berpusat di Cordoba, berkembang pesat ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa Amir 8, yaitu Abdurrahman An-Nasir. Kemudian dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu Amir ke-9, yaitu Hakam Al-Mutakhir atau bergelar Al-Hakam II. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba ketika itu. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku 400.000 judul. Pada masa kejayaan Cordoba memiliki
491 masjid dan 900 pemandian umum karena air di kota ini tidak layak minum. Pemerintah memiliki inisiatif untuk membangun instalasi air minum dari pegunungan sepanjang 80 km. Tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba membuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Didirikannya masjid-masjid yang megah dan indah menunjukkan bahwa pada saat kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga sangat tinggi. Perkembangan ilmu pengetahuan pada Bani Umayyah. Yang pertama adalah ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu al-Qasim, mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun kimia terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu al-Qasim al-Jahrawi. Dia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Kemudian ilmu sejarah. Sejarawan yang sangat terkenal pada masa itu adalah Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Salah satu bukunya berjudul Al-Tarikh. Dia meninggal pada tahun 852 Masehi. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan sastra dan bahasa. Di antara tokoh terkenal di bidang sastra ketika itu adalah Ali al-Bali, karyanya Al-Amali dan Al-Nawadir wafat 10 Masehi. Kemudian selain perkembangan ilmu pengetahuan juga perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan arsitek serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kemudian perkembangan kebudayaan yang kedua yang sangat besar yaitu organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Al-Jun, Angkatan Laut, Al-Bahiriyah, dan Angkatan Kepolisian. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persia pun menjadi pelabuhan dagang yang sangat ramai dan mahal. Begitu pula dengan kota-kota lainnya. Demikianlah materi kali ini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan semoga dapat bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.